semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi Demon Lord. Kita masuk di part 2. Di awal video ini, di dekat sebuah pohon di sekitaran kediamannya terlihat Zeke yang tengah berlatih mananya sembari berpikir. Tubuh bocah 18 tahun setelah memikirkannya lagi seberapa naif dan lemahnya diriku dulu. Aku sangat menginginkan perhatian ayahku, tapi aku sama sekali tak bisa mempelajari swordsmanship dengan benar karena ayah enggan membiarkan diriku mempelajarinya. Waktu itu, aku tidak tahu kalau ada eksistensi kuat dan dahsyat yang sedang tertidur di dalam tubuhku. Biasanya, jumlah mana yang dimiliki oleh seorang sudah diputuskan sejak dia lahir dan dibandingkan dengan orang biasa, manaku sangatlah sedikit. Saking sedikitnya mana miliknya. Di saat Zeke mencoba untuk mencurahkan mananya ke pedang di tangannya, dirinya malah terpental, meledak, terjatuh seketika. Brah! Di saat dirinya terkapar, menatap langit di atasnya, ia berpikir, sudah kuduga mencoba kembali ke jumlah mana yang kumiliki saat masih menjadi Demon King terlalu sulit. Ya, tidak mungkin mana sebesar itu yang bisa menandingi mana sang dragon yang telah menghilang bisa bangkit begitu saja di tubuhku yang sekarang. Setelah ku ingat lagi, aku juga mendapat gelar Demon King of Power. Waktu itu, aku memang sangat fokus berusaha begitu keras untuk mendapatkan kekuatan itu. Sampai-sampai aku mengira bahwa ada orang yang sengaja membiarkan semua itu terjadi. Kemudian Zeke pun kembali bangkit dan duduk di sana karena merasakan ada seorang yang memperhatikannya. Berhenti mengintipku dan keluarlah. Tentunya perkataannya membuat si pengintip yang mana adalah Greg tersentak kaget, bertanya-tanya kenapa dia bisa mengetahui kalau ia ada di sana. Meski begitu, Greg pun kini melangkah menunjukkan dirinya. Sepertinya kau berhasil membangkitkan manamu, tapi kau tidak mungkin berpikir bisa melakukannya dengan tingkat kemampuanmu, kan? Pertandingan melawan Sir Binor dan perebutan kurs pewariskon. Kenapa kau melakukan hal-hal yang tak cocok denganmu? Hiduplah seperti sedia kala dengan cara memaklumi segalanya. Aku akan mengurus hidupmu nanti, jadi jangan terlalu. Namun, tiba-tiba saja Greg menghentikan kalimatnya ketika melihat Zeke menatapnya dengan sangat tajam hingga sangat tertekan. Kau takut ya kalau aku akan mengambil posisi kon di tangan busukmu itu? Meski awalnya terkejut, Greg langsung membalasnya. Tidak mungkin, memang sudah sepantasnya bagiku untuk menyerahkan posisi kon kalau aku tak bisa mengalahkan Zeke Steelwheel yang lemah. Mendengar perkataannya, Zeke pun tersenyum memegang pundaknya, menimpali. Itu yang ada di benakmu. Berarti aku harus mengikuti keinginan adikku ini. Perebutan posisi pewariskon. Mari kita lihat siapa yang akan menang. Layaknya seorang pejuang. Sembari menepis tangan Zeke di pundaknya, Greg menimpali. Apa kau sudah gila? Kau ingin aku bertarung melawanmu? Zeke menekankan. Memangnya kenapa? Greg membalas. Ya, tak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Sembari melangkah pergi dari sana, Zeke menuturkan. Bagus, berarti aku akan anggap kau setuju. Aku akan menentukan waktu dan tempatnya. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya pertandingan antara Zeke melawan Satria Binor di sebuah arena yang begitu penuh dengan para penonton yang merupakan para warga Kon Steelwheel. Satria Binor berteriak menyemangati dirinya. Aku sudah cukup belajar darimu, Tuan Muda. Sekarang giliranmu untuk diajari olehku, karena kemampuanmu lah yang akan menentukan pemenangnya. Kamu akan menyesal karena tak memakai zirah. Meskipun Satria Binor begitu berapi-api untuk mengalahkannya, Zeke sendiri terlihat sangat santai. Bahkan ia merasa jika pedangnya sedikit tumpul. Lalu seorang wasit
Satria lainnya berteriak, "Kalian berdua, apa sudah siap?" Satria Binor pun berteriak, "Iya." Dan Zeke mengangguk. Dengan begitu, wasitnya pun berteriak, "Mulai!" Ketika itu juga, mereka berdua melesat maju, menerjang ke arah lawannya masing-masing. Deng! Meski begitu, serangan yang begitu kuat yang dilancarkan oleh Satria Binor membuat Zeke hanya bisa menahannya. Dan dikala pedang mereka beradu, Zeke berkata, "Hah, kau memang bodoh, tapi seorang knight memang kuat ya." Melihat Zeke yang begitu berusaha keras untuk menahan pedang miliknya, Satria Binor yang sudah menduganya kembali memanfaatkan hal itu. "Maka ini tuan muda, kalau kita bertarung dengan adil, maka kau takkan bisa mengalahkanku." Dengan begitu, Satria Binor pun kini menyerang Zeke bertubi-tubi hingga Zeke pun hanya bisa bertahan terpojok oleh serangannya. Melihat pertarungan mereka, seorang kepala pelayan keluarga Tilwil yang mendampingi Kon Pak Pordo berkata, "Tuan muda Zeke bisa bertahan lebih baik dari dugaan saya. Dia sudah menangkis banyak tebasan dari Sir Binor." Bu Plorel yang juga di sana berkomentar, "Tapi kurasa kita masih memegang keuntungannya, kan?" Kepala pelayannya menempali, "Tentu saja, karena Tuan muda Zeke belum belajar swordmanship dengan benar." Dengan begitu mereka kembali menonton pertandingan. Di tengah sorak-sorakan para penonton yang begitu mengeluh-elukan kekalahan Zeke, Sir Binor, "Habisi dia! Jangan lengah! Pegatkan di corona!" Di tengah teriakan-teriakan itu, Sir Binor pun semakin percaya diri. Ia tersenyum begitu lebar, berkata, "Kau dengar itu, tuan muda? Para penonton ingin aku menghabisimu. Dan kalau kau tidak mau terluka, maka sebaiknya kau menyerah saja sekarang." Tentunya Zeke pun langsung menolaknya. "Menyerah gundulmu, aku bersedia mulai." Setelah mengatakan itu, Zeke melapisi pedangnya menggunakan mana sedikitnya, dan ia langsung menyerangnya ke arah Satria Binor hingga dirinya terkejut bukan main. "Mustahil! Sense extension! Sialah!" Satria Binor pun kini berusaha menjauh sembari menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Zeke. Meski begitu, Zeke sendiri nampaknya kini gemetaran setelah menggunakan teknik itu, hingga ia berpikir, "Sudah kuduga, manaku mulai kehilangan kendali. Aku masih belum bisa mengendalikannya." Di tengah kondisi itu, para penonton yang kebingungan mulai membicarakannya. "Woi, apa baru saja kulihat? Aku juga melihatnya, tapi aku tidak mempercayainya. Sir Zeke baru saja." Hal itu pun juga membuat kepala pelayan yang tak menduga memberitahukannya pada tuan yang dilayaninya, Pak Fordo. Apa Anda melihatnya, Kon? Itu adalah skill yang bisa memperluas indera seseorang. Skill itu bisa menggabungkan pedang dan tubuh Anda dengan mana? Kenapa dia bisa mengetahui teknik yang bisa membuat pedangnya bergerak layaknya anggota tubuhnya sendiri?" Satria Binor sendiri yang juga kebingungan berpikir, kapan dia mempelajari skill seperti itu? Tapi kuda-kudanya saat menggunakan mana masih jelek. Rasanya seperti tubuh dan mananya terpisah dan dia masih belum bisa mengendalikannya. Tapi musuhku ini, si Zeke yang lemah itu, saatnya berhenti bermain-main. Setelah berpikir seperti itu, Satria Binor pun kembali menerjang ke arah Zeke, di mana ia menggunakan sebuah teknik yang melepaskan mana kemerahan ke arah Zeke. Udah! Melihat hal itu, Zeke pun langsung menghindarinya, hingga membuat Satria Binor terkejut kembali. Tak menyangka jika serangannya dihindari. Namun, Satria Binor langsung mengubah arah serangannya. "Dasar, kau tidak akan bisa menghindari serangan ini. Space Slash!" Dan sesuai dugaannya, Zeke pun yang tak bisa menghindarinya kini tertembak dan terpental, menghancurkan dinding arenanya. Hal itu pun membuat para penonton meneriaki Sir Binor. "Wah, Sir Binor memang hebat!" Satria Binor pun dengan sombongnya berkata, "Sepertinya sang pemenang sudah ditentukan. Sampai kapan kita akan melakukan ini?
Apa sampai nyawa Tuan Muda terancam? Para penonton pun langsung bersorak. Namun, hal itu malah membuat Satria Binor lengah. Kita menyadari jika Zeke telah kembali bangkit, menatapnya sembari bergumam, "Benar, aku tak bisa menang melawanmu dengan teknik tubuh ini. Tapi di pertempuran, kau harus bertarung dengan sungguh-sungguh." Setelah mengatakan itu, Zeke pun langsung menerjang ke arah Satria Binor berteriak, "Binor!" Dan di saat Satria Binor meliriknya, Zeke menggunakan pedangnya untuk mengempaskan pasir tanah ke arah penglihatan Satria Binor. Cas! Hingga Satria Binor pun terhalangi pandangannya. Dan di saat itu, Zeke menubruknya dengan sekuat tenaga. Lagi-lagi menyerang seperti seorang pengecut. Mataku. Di saat Satria Binor tak bisa melihat matanya dengan jelas, Zeke langsung mendekat dan mendongkan pedangnya menuturkan, "Pengecut katamu, ucapkan hal itu di pertempuran sungguhan. Itu pun kalau kau berani." Melihat tatapan matanya yang sangat tajam, Satria Binor pun mau tak mau hanya bisa menyerah, mengakui kekalahannya. Aku menyerah." Mendengar hal itu, Zeke menuturkan, "Apa kau tahu alasan kenapa kau bisa kalah? Itu karena kesombongan dan kecerobohanmu. Ketakutan kalau kau akan membunuh putra sulung keluarga Stillwell yang sedang kau layani. Kalau kau selalu mengingat pertarungan hari ini, maka kau akan berkembang lebih jauh, Binor." Melihat hal itu, wasitnya pun mendekat, berteriak, Pemenangnya adalah Tuan Muda Zeke Stillwell." Tentunya hasil pertandingannya begitu mengejutkan semua orang di sana dan memancing cemoohan-cemoohan para penonton di sana. Apa? Dia menang? Berani-beraninya dia melemparkan debu ke matanya. Dasar pengecut! Itu curang! Bertarunglah dengan jujur, dasar bangsat! Sampah masyarakat! Tentunya Zeke langsung mengabaikan mereka semua. "Apa sih? Berisik sekali. Yang penting aku menang toh." Pak Fordo pun berkomentar, Sejak kapan Zeke bisa menggunakan teknik magic? Tidak mungkin ada seorang yang mengajarinya." Mendengar hal itu, kepala pelayan di sampingnya membalas, "Kon, bukankah Anda sudah menyadarinya? Dia terlahir dengan bakat itu." Tentunya perkataan si kepala pelayan membuat tubuh Greg bergetar hebat. Ia terkejut, bahkan berpikir, kenapa dia baik-baik saja meski terkena spesialis milik Binor? Zeke yang lemah itu tidak mungkin. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika Zeke meneriaki namanya. "Greg, ayo kita berduel. Sudah kubilang kan, kalau akulah yang akan menentukan waktu dan tempatnya." Tentunya Greg pun hanya terdiam, tak menjawab perkataannya, hingga membuat ayahandanya, Pak Fordo, bertanya, "Apa maksudnya?" Zeke melanjutkan, "Apa kau akan berpura-pura bodoh? Aku tahu kalau Anda sudah menyetujui hal ini, Ayah." Tentunya sikap Zeke hari itu membuat para warga di wilayahnya yang menontonnya langsung membuat teori konspirasi. Jadi, rumor soal duel suksesi antara Tuan Muda Zeke dan Greg itu benar. Siapa sangka duel itu akan terjadi hari ini. Tapi apa dia akan bertarung dengan kondisi begitu? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Si Zeke itu melihat Greg yang diam saja. Zeke kembali berteriak, "Ngapain kau, Greg? Turun sekarang juga. Atau jangan-jangan kau takut, ha?" Greg yang mulai panik hingga wajahnya mengucur keringat deras hanya bisa pasrah ketika ayahandanya, Pak Fordo, memberikan perintah, "Greg, turunlah ke arena. Jangan bilang kalau kau benar-benar takut, padahal kondisi Zeke sudah lelah begitu. Jangan mengotori nama keluarga kita lebih lanjut." Dengan begitu, kini Greg pun turun ke tengah arenanya. Namun, akibat rasa paniknya yang telah lebih dulu ia rasakan sebelumnya, Greg pun yang gemetaran
menatap ke arah Zeke dengan sangat bimbang berpikir. Kenapa dia tersenyum begitu? Semuanya, dari ekspresinya, nada bicaranya, sikapnya, dan bahkan kemampuan bertarungnya, dia bukanlah Zeke yang kukenal. Di saat Greg tenggelam dalam pikirannya, Zeke berkata, "Woi, Greg, jangan bilang kalau kau mau dia membatu begitu, seolah-olah menungguku untuk menyerangmu. Kalau begitu, sebagai kakakmu, sepertinya aku harus maju duluan ya." Dengan begitu, Zeke pun kini melangkah menerjang ke arah Greg yang diam saja. Iya, meski awalnya Greg begitu khawatir tentang perbedaan kekuatan mereka. Di saat pedang mereka beradu, Greg merasakan jika ada yang aneh dengan serangan kekuatan milik Zeke yang membuatnya berpikir, apa-apaan? Dia tak menggunakan kekuatannya. Tentu saja, perang sialan ini masihlah Zeke si lemah itu. Aku, Greg, adalah pewaris Sangkon. Dengan pikiran seperti itu, Greg pun kini lebih percaya diri dan mencoba menenang balik ke arah Zeke. Iya, perubahan sikapnya membuat Zeke sempat terkejut. Namun ia masih bisa menahannya sembari berpikir, luka yang disebabkan oleh Binor bukanlah luka biasa. Aku tidak bisa menggunakan magic di kondisiku yang sekarang. Cara satu-satunya adalah mencari kemenangan secepat mungkin. Dengan pikiran seperti itu, Zeke pun menatap tajam ke arah Greg di depannya. Dan pilihannya pun diakhiri dengan, setelah berpikir seperti itu, Zeke pun tiba-tiba saja menggenggam pedang milik Greg dengan tangan kirinya. Meskipun darah langsung mengucur di sana, Zeke tersenyum menuturkan, "Apa kau pernah bertarung sampai-sampai darah dan dagingmu tercecer di mana-mana?" Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.